Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Ai Putri Rizky Nova dengan NIM 1910802042 dari kelas 5B1 Informatika. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang berjudul Agile Development. Di mana pengertian dari Agile tersendiri yaitu Agile Software Development adalah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang, di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Lalu, nilai terpenting dari Agile Development ini yaitu memungkinkan sebuah tim dalam pengambil keputusan dengan cepat, kualitas, dan prediksi yang baik, serta memiliki potensi yang baik dalam menangani setiap perubahan. Adapun tujuan dari Agile, yang pertama yaitu High Value and Working Application System, untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak dengan nilai jual tinggi serta dapat menekan biaya pembuatan dan dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Yang kedua, iteratif, incremental, dan evolutionary, yaitu model pengembangan yang dilakukan secara iteratif berulang-ulang dan dapat mengalami perubahan apabila diperlukan. Yang ketiga, cost control and value driven development, yaitu proses pengembangan perangkat lunak dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna atau user. Yang keempat, high quality production. Kualitas dari produk perangkat lunak tetap terjaga dengan baik, meskipun biaya dan waktu yang diperlukan terbilang sedikit. Yang kelima, flexible and risk management. Pertemuan dengan klien dapat dilakukan kapanpun sehingga fungsionalitas dari perangkat lunak dapat terjaga. Yang keenam, collaboration, di mana proses kolaborasi di sini dilakukan oleh setiap tim pengembang untuk mendiskusikan feedback dari yang diberikan oleh klien. Ketujuh yaitu self-organizing and self-managing teams, yaitu pengembang diberikan akses untuk manajemen sendiri. Urusan software development. Adapun jenis-jenis dari Agile Development, yang pertama, Adaptive Software Development atau ASD. Yang kedua, Agile Modeling. Yang ketiga, Crystal. Yang keempat, Dynamic System Development Method. Yang kelima, Extreme Programming. Yang keenam, Feature Driven Development. Yang ketujuh, Rational Unified Process. Yang ke-8, Scrum Methodology. Adapun manfaat pengguna metode Agile yaitu meningkatkan produktivitas tiap departemen. Kelebihan dari Agile. Yang pertama, proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan resource yang besar. Perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Klien dapat memberikan feedback kepada tim pengembang dalam proses membuat program. Kekurangan dari Agile. Yang pertama, Agile tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Yang kedua, metode Agile ini kurang tepat apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar, lebih besar dari 20 orang. Yang ketiga, tim pengembangan harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Beberapa prinsip dari Agile yaitu keunggulan dari segi teknis menjadi keutamaan dalam pengembangan software menggunakan metode Agile. Membangun suasana lingkungan yang berisi orang-orang bermotivasi tinggi. Lalu, metode Agile dapat mengembangkan software secara berkelanjutan dari dukungan setiap pihak seperti sponsor, pengguna, dan development itu sendiri. Yang keempat, software yang bekerja dengan baik dan sempurna merupakan sebuah ukuran dari kemajuan proyek. Kesimpulan dari materi Agile ini yaitu Agile adalah metodologi
Pembangunan perangkat lunak yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang, di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Dalam Agile sendiri memiliki kelebihan dalam hal proses pengerjaan perangkat lunak, serta waktu yang diperlukan terbilang sedikit. Kekurangan dari Agile sendiri terletak pada perubahan yang bisa dilakukan kapanpun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas rekayasa perangkat lunak. Apabila ada kata-kata atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.